Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq wajah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa aqbi sayyi'atal hasanata taqwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala Rasulullah aidan fi riwayat Bukhari man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Wa Muslim ayyasa. Alhamdulillah taala yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua insyaallah di rumah Allah, tempat yang penuh berkah insyaallah. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu wajah, bermujalasah, duduk-duduk. Tapi bertemu wajahnya kita, bermujalasahnya kita insyaallah bukan seperti biasa. Kita sudah tinggalkan yang biasa-biasa. Kita menunjukkan kepada yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala melisan Rasulnya yang mulia sampaikan tadi di awal, Allah Subhanahu wa taala dalam hasanah hukum Islam, dalil akli dan dalil nakli itu penting. Dalil akli itu apa? Dalil yang berdasarkan akli, pemikiran kita, pemahaman kita, penggalian dari potensi diri kita. Ada juga namanya dalil nakli atau nukil. Nukil itu bahasa Arab, nakli nukil. Nukil itu diambil dari sesuatu, dari kitab atau dari perkataan seorang gitu ya. Tapi umumnya kalau dalam syarah hukum Islam, hasanah itu nakal itu adalah dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dari semua sahabat, kias para ulama. Nanti ada beberapa hal lagi yang ulama berbeda, tapi 4 itu minimal sama semua. Itu Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ijma para sahabat dan kias para ulama. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita itu sangat jelas, sangat gamblang, sangat clear lah istilahnya ya. Dan terutama dalil-dalil yang harus kita pahami, bahwa dalam setiap langkah kita, dalam apapun kegiatan kita, bahwa mungkin di perusahaan atau di kantor ya, ketika melakukan sesuatu, mana SOP-nya, mana aturannya, mana dasar hukumnya, begitu. Nah, Islam sebagai din yang samiyah wa takamuliyah, yang sempurna dan sangat komprehensif, tidak akan lepas dari itu. Adanya dalil atau dasar hukum. Di sekarang kan juga sama ya. Kamu ngomong ini mana dalilnya, mana dasar hukumnya. Nah itu wajar, itu fitrah dan memang seharusnya seperti itu. Sesuatu apabila kita akan melakukan ada dasar pijakannya kemudian gitu. Dan alhamdulillah Bapak semua hadir di sini, saya yakin sepenuhnya dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, tidak dengan ujug-ujug atau tidak dengan sambil lalu. Pasti ada maksud dan tujuannya. Minimal sholat subuh berjamaah, ya kan Pak? Sholat subuh berjamaah atau sebelumnya sholat qobliyah subuh, atau sebelumnya sholat tahajud kemudian dilanjut dengan qobliyah sholat subuh berjamaah, dan wirid zikir kemudian juga taklim sedikit. Dan tadi sampaikan bahwa Rasulullah SAW sebagai salah satu uswatun hasanah bagi kita, sebagai sumber hukum yang
itu setelah Al-Quran Karim perbuatan. Jadi sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu bukan wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, bukan itu yang perlu dibedakan. Sunnah yang dimaksud di sini adalah kaulan, perkataan, kemudian perbuatan dan takrir. Kaulan, tafalnya, kemudian takrirnya, perkataan, perbuatan, perkataan dan diamnya Nabi itulah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Alhamdulillah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW sebagai panduan kita. Jadi kalau ada orang yang bilang Al-Quran sajalah yang sudah pasti, kan? Kalau sunnah Nabi mah banyak ini nggak usah diikuti, kan? Itu sudah bukan dari zaman sekarang, dari zaman antu sudah ada. Zaman dulu sudah ada ingkar sunnah, atau mereka menyebut dirinya ya nggak meyakini apa, karena sunnah itu katanya 400 tahun setelah Nabi wafat baru dikumpulkan kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Ya. Dan ini adalah pernyataan yang ahistoris yang harus diluruskan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim kita sudah sama-sama tidak perdebatkan lagi ya. Jadi Al-Quranul Karim itu kita sudah yakini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Banyak sekali buktinya. Dan bukti yang paling otentik yang kemarin, mungkin nggak kemarin, sudah agak lama ya. Sebenarnya sudah lama, tahun 40-an, tapi baru dibuka tahun akhir-akhir ini. Kalau Bapak pernah, ada yang pernah ke Inggris? Belum pernah? Belum pernah. Kalau ke Inggris jalan-jalan ke Birmingham, saya juga belum sih. Ke Birmingham, di sana ada namanya Universitas Birmingham University, kalau bahasa Universitas Birmingham gitu ya. Dia punya koleksi perpustakaan yang luar biasa. Dan satu-satunya salah satu perpustakaan yang menyimpan manuskrip teks Al-Quran yang paling tua. Jadi manuskrip Al-Quran yang paling tua ditemukan di San'a. Di San'a itu di mana Pak San'a? Bukan di sana ya, San'a. Nah, Yaman. Siapa sahabat yang dari Yaman? Yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi? Wais yang belum pernah ketemu Rasul, tapi Rasul menyebut-nyebut dia adalah orang yang harus dimintain doanya. Wasiat itu kepada Umar bin Khattab, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia adalah Wais al-Qarni. Dia berasal di sana. Di San'a itu ada masjid besar yang dulunya gereja yang dibangun oleh siapa? Yang akan menghancurkan Mekah, Ka'bah. Dibangun oleh Abraha. Abraha itu adalah panglima perangnya Najasyi di daerah Jazirah Arab. Abraha ingin menghancurkan atau Ka'bah itu bukan apa-apa, karena dia ingin menyebarkan agama yang dia punya dan ingin orang-orang Arab pada waktu itu memeluk agama yang dia punya. Apa agamanya Abraha itu? Nasrani, Kristen. Dan Abraha itu adalah bawahannya Najasyi atau raja di Eropa, Afrika, Habasyah. Dulu sudah Afrika itu luar biasa. Belum kita Mesir tahu itu peradabannya luar biasa. Dan termasuk Habasyah itu Ethiopia sekarang ya, dan Eritrea. Habasyah sekarang itu Ethiopia dan Eritrea di dua negara. Itu punya kekuatan luar biasa dan agamanya adalah memeluk agama Nasrani yang disebarkan oleh pengikutnya Nabi Isa AS. Dan Abraha ini membangun masjid besar masjid gereja, ingin memindahkan agar ingin memasukkan orang-orang Arab itu memeluk agama Nasrani, Kristen. Nah, di masjid itu ya, akhirnya ketika Abraha dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fil, kemudian pada zaman Rasulullah SAW, Yaman itu banyak yang mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan memeluk dinul Islam. Salah satunya adalah ada namanya yang sangat paling terkenal adalah Wais al-Qarni radhiyallahu anhu. Dan Yaman kesini menjadi punya peran penting, karena setelah kesininya Yaman itu dzurriyyat Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib, dari Husain dan Hasan banyak yang menyingkir ke Yaman. Karena waktu itu penguasa di Jazirah Arab itu ya
berkaitan dengan kepentingan, konflik kepentingan ya, menganggap bahwa keturunan Rasulullah ini nanti akan berbahaya dalam kekuasaannya, akhirnya disingkirkan. Akhirnya mereka banyak yang ke Yaman. Hadramaut itu daerah Yaman pesisirnya. Nah di Yaman itu banyak sekali keturunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Husain bin Ali dan dari Sayyidina Hasan. Jadi banyak yang ke sana. Yang sekarang Alawiyin ya, Alawiyin atau yang terkenal kalau kita ada habaib. Walaupun belum nggak semua ya habaib keturunan Rasulullah. Itu ada ini Pak, ada semacam pengesahannya. Kalau habaib kan pengesahannya ada, namanya Rabitoh Alawiyah ada. Alawiyah. Nah kembali ke sana tadi, di masjid itu, di masjid besar Sana'a itu, ketika akan direnovasi tahun 47-an kalau nggak salah, itu ada perkamen-perkamen atau lembaran-lembaran yang orang-orang nggak tahu itu lembaran apa. Begitu dicek oleh para ahli peneliti, dan waktu itu Qadi Yaman waktu itu lupa nama Qadinya, karena orang Muslim tidak ada punya pengetahuan keahlian untuk mengecek ini dokumen nilainya seperti apa gitu. Akhirnya minta bantuan orang Inggris. Waktu itu Yaman sudah dijajah Inggris, kembali dijajah Inggris. Akhirnya diperiksa, dicek dengan menggunakan penentuan umur fosil ya, penentuan umur fosil, dan itu lembaran-lembaran itu berasal dari kulit kambing. Kemudian ketika dicek dengan C14 karbon ya, untuk meneliti ini berapa tahun usianya, ternyata itu ditulis dan dikeluarkan dokumen itu sekitar tahun 650-an. Jadi masih beberapa tahun Rasulullah masih hidup. Ada tulisan-tulisan. Sekarang Bapak kalau mau cek silakan di YouTube juga ada banyak. Al-Quran tertua Birmingham, dan itu menakjubkan seluruh dunia kan itu. Ternyata agama Islam ini punya manuskrip teks Al-Quran, teks kitab sucinya yang paling dekat dengan penyebarnya dibanding agama-agama yang lain. Kalau kita lihat misalkan Nasrani ya, Kristen itu 400-500 tahun paling tua itu ya manuskripnya. Apalagi yang lainnya ya. Kalau Islam itu Al-Quran Al-Karim teksnya itu ada teks Al-Quran yang sama dengan Al-Quran yang kita baca sekarang, itu berusia dikeluarkan, ditulis pada masa penyebarannya masih ada, yaitu pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Namun berbeda dalam penyusunannya. Kalau Al-Quran kita sekarang kan dari yang satu apa? Surat pertama Al-Fatihah, terakhir Anas. Kalau yang itu tidak, kalau yang di sana itu dia berdasarkan urutan wahyu turunnya Al-Quran. Tapi isinya sama persis. Jadi isinya sama persis, tapi penulisannya dari satu sampai ini, dari akhirnya itu ada berdasarkan turunnya Al-Quran. Yang pertama apa? Iqra, anak dan seterusnya sampai Al-Maidah ada yang bilang ada An-Nasr, itu berbeda pendapat. Tapi begitu, ternyata isinya sama persis. Dan itu sekarang ada di Universitas Birmingham, di perpustakaan di Universitas Birmingham di Inggris. Ini juga menjadikan relik atau peninggalan umat Islam adanya bukan di negeri umat Islam. Ini luar biasa, Masya Allah gitu. Ini sebuah PR bagi kita, anak-anak kita nanti yang akan keluar negeri, akan berpuasa nanti, bila pun nanti ambil, itu punya kita. Di Inggris itu banyak sekali Pak peninggalan umat Islam yang ada di sana, yang dirampas oleh penjajah waktu itu ya. Apalagi di negeri ini tuh Masya Allah, Raffles, Rahmatullah Alaihi itu ambil pustakanya Keraton Jogja, berkontainer-kontainer 7.000 lebih manusia dibawa sana, dibalikin cuma 70 kemarin dibalik, itu pun dalam bentuk PDF gitu. Padahal 7.000-nya masih di sana. Belum negeri-negeri muslim yang lain. Yang paling ini adalah ya tadi yang dari sana itu dibawa ke sana. Adalah dalil kita Al-Quran dari sisi manuskrip teks Islam tiada duanya dibanding dengan yang lain. Belum dari sisi akli, dari sisi pemikiran, prinsip-prinsip dasar Islam itu paling sesuai dengan fitrah, paling sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia. Jadi
itu harus dipahami dulu sebelum kita masuk kepada yang lainnya, akidah yang kuat bahwa dalil kita baik nakli maupun akli itu adalah benar, sehingga dari itu bahwa kita bisa melangkah ke yang lainnya, bahwa tidak bisa langsung kajian misalkan pelajari hadis ini tapi masih ada kegamangan, apakah benar ini, apakah enggak gitu kan. Kita harus hilangkan, dan hilangkan itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan belajar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memelihara dalil paling utama dari umat Islam, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang memeliharanya. Dan ini Masya Allah, itu teks Al-Qur'an yang ada di Bible itu luar biasa, membuktikan sangat-sangat dengan jelas, tegas, dan tidak ada keraguan bahwa Al-Quran yang kita baca ini sama persis dengan yang pada zaman Rasulullah SAW sahabat baca. Isinya sama persis, disandingkan sama persis. Dan banyak yang masuk Islam setelah menunggu itu. Baik, itu sebagai prolog sih. Intinya apa? Bahwa kita datang ke sini pasti ada maksud dan tujuannya. Niatnya pasti ada. Dan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita ikuti bukan karena apa-apa, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, pencipta kita semua, memerintahkan itu dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang kebenarannya tidak bisa dilakukan lagi, tidak ada yang bisa melakukannya lagi gitu. Yang menantang seluruh manusia untuk membuat satu bikin surat, itu nggak ada kitab yang seperti itu. Bukan hanya manusia, bahkan jin untuk diajak semuanya membuat satu surat saja semisal Al-Quran kalau bisa. Nah, pada dalam Al-Quran dijelaskan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min wa syuhadakum min dunillahi kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqunar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ragu-ragu pada Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami itu Muhammad SAW, maka bikinlah satu surat saja semisal Al-Quran. Bukan hanya itu, ajaklah saksi-saksi kalian, penolong-penolong kalian, baik dari jin, manusia, dan sebagainya gitu ya. Jika kalian termasuk orang-orang yang benar, kata Allah, fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Dan jika kamu tidak akan pernah bisa melakukannya dan tidak akan pernah bisa melakukannya, fattaquna, maka takutlah api neraka. Waquluhana surat hijab bila berkabut. Oh, subhanallah, ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala berlaku sampai akhir zaman. Gak ada kitab lain yang menyampaikan begitu, Pak. Coba kalau bisa, gak ada. Seorang kalau sekali menampar orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. So kalau kamu ragu-ragu, bikin satu surat saja. Dan bukan kamu bikin, kamu aja. Semuanya kamu ajak. Yang hebat dari orang Arab, dari segala macam gitu kan, ahli bahasa dan sebagainya, gak ada yang bisa. Ada yang coba bisa, Pak, bikin, mohon maaf ya, Bible dalam bahasa Arab itu di Indonesia pertama kali yang ada Bible. Di sininya bahasa Arab, di sininya terjemahnya. Di tempat lain nggak ada. Tempat lain bahasa Arab aja Bible-nya, atau apa namanya, Injilnya bahasa. Kalau di Indonesia ada bahasa Arab, terjemahnya mirip Al-Quran. Dan itu yang menerjemahkannya sekarang sudah masuk Islam. Yang sudah membuat itu sudah masuk Islam. Namanya Profesor Menachem Ali. Itu dia jago bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, termasuk juga bahasa Indonesia pasti Indonesia. Itu dia waktu itu datang ke sini dengan teman-temannya, namanya Bambang Nursena, satu lagi bertiga. Yang Bapak kenal dulu ada namanya Kristen Ortodoks Syria ya, yang sholat beribadah seperti sholat dengan kita. Nah dia tuh bikin kajian-kajian Bible berbahasa Arab. Dicetaklah oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Sekarang ada, dan itu sekarang yang pelopornya itu sudah masuk Islam, Profesor Menachem Ali. Itu ingin menyerupai seperti Al-Quran, supaya umat Islam di sini tidak curiga bahwa agama Nasrani itu berasal dari penjajah. Bahwa ini ada loh bahasa Arabnya, ada orang Arab segala macam, kurang lebih begitu. Dan tidak persis. Kalau kita boleh jujur gitu ya, orang-orang yang bisa dibandingin dengan Al-Quran, dengan teks Al-Quran, yang pasti orang kalau yang ikhlas hatinya jauh gitu. Begitu. Apalagi kita dengan keimanannya. Dan akhirnya Profesor Menachem Ali itu masuk Islam, memilih masuk Islam. Ya tentu juga Profesor Maurice Bucaille dulu dari Prancis juga begitu membandingkan teks, ternyata jauh, akhirnya beliau masuk dalam Islam. Baik, Al-Quran sebagai dalil
dalil nakli yang paling utama dalam Islam itu memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang Nabi kita sampaikan, Nabi kita lakukan, Nabi kita biarkan, Nabi kita diamkan. Apa ayatnya? Di surat Al-Hasr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalil. Kalau ada orang yang bilang ikut Al-Quran saja, hadis nggak boleh. Al-Quran justru merintahkan ikut Nabi. Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti apa yang Rasulullah kerjakan, diamkan, Rasul katakan. Bahkan dikatakan laqad kana fi Rasulillah itu suatu hasanah, suatu hasanah teladan yang paling baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasul Nabi Muhammad itu adalah berawal dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Itu semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu, sunnah Nabi itu hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Maksudnya kalau Al-Qur'an diturunkan 30 juz, 114 ayat dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia kepada Nabi, kita mau selesai bertahap, berunsur-unsur selama 23 tahun kurang lebih, kemudian oleh sahabat dari zaman Abu Bakar, Umar, dan terakhir oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disatukan dalam satu mushaf namanya mushaf Utsmani yang disusun dari 1 sampai 114 sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan ketika sebelum beliau wafat. Setiap Ramadan Rasulullah mendiktekan kepada para sahabatnya, begini susunan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang di sana itu sebelum Rasulullah disampaikan full 30 juz sampai 30 juz ditetapkan satunya mana, Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Itu di sana itu sesuai dengan turunnya Al-Quran. Jadi itu ya. Jadi Al-Quran merintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ingkar sunnah, dia pada hakikatnya tidak mengikuti Al-Quran. Begitu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita coba apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah kerjakan, apa yang Rasulullah diamkan, itu kita coba untuk lihat seperti apa yang praktikal, yang sehari-hari kita lakukan. Tentu kita sangat berkepentingan untuk itu, karena kita semua niatnya kita di sini kan untuk hidup di dunia ini kan. Ada yang tujuannya lain Pak? Oh, di dunia ini boleh saya tahu? Kan Al-Quran itu Islam memberikan kepada setiap seluruh manusia perintahkan untuk menjawab 3 pertanyaan. Namanya Uqdatul Al-Kubro atau Uqdah Al-Kubro, Uqdatul Kubro. 3 pertanyaan dasar yang pasti ada pada diri manusia. Dari mana kita, untuk apa di sini, kemana kita setelah dari dunia. Itu pertanyaan mendasar yang ada pada diri manusia. Dalam mungkin variasinya banyak, tapi intinya itu. Dari mana asal kita, untuk apa kita di dunia, mau kemana kita. Mau kemana kita, ladang jagung kata saudara. Tapi mau kemana kita, mau kemana, untuk apa, dan dari mana. Itu pertanyaan mendasar. Dan Islam menjawab dengan sempurna. Dari mana kita? Dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Atau ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha dan seterusnya. Ciptakan. Kemudian untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita di dunia ini bukan buat apa-apa. Kalau istilahnya Ustaz Dery itu di dunia ini tempat meninggal. Tempat tinggal di mana? Di akhirat. Di dunia itu untuk meninggal, tapi tempat tinggal kita kan di akhirat. Jadi kita dinya untuk beribadah. Nah, beribadah itu sandarannya apa? Pertama, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan dan para sahabatnya kerjakan. Jadi 2 itu, keikhlasan, niat karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan oleh Allah dan Rasulnya, Rasul dan para sahabatnya. Ya, baik. Berkaitan dengan itu, maka hadir di tempat Bapak semua ini kitab yang sudah berumur berapa tahun ya? 676 Hijriah lahirnya beliau, kemudian 40 tahun beliau mengarang ini, sekarang tahun 1443 ya.
1000 tahun lebih kitab itu Pak. Kitab itu yang Bapak pegang itu 1000 tahun lebih. Namanya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maksudnya ada kitab 40 dari Imam An-Nawawi. Nawawiyah kalau bahasa Injilnya Ninive atau Niniwe, tapi Nawawi kota. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tujuannya kepada ada kotanya. Nah, beliau namanya siapa? Namanya ada di pendahuluan. Atau di situ ada pendahuluan nggak siapa namanya? Nah, beliau mengarang ini sekitar tahun 680-an, 690-an Hijriah. Sekarang 1400, ya hampir 1000 tahun ya, 900-an ya, 900 tahun kitab itu. Namanya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan ini di pesantren-pesantren jadi kajian wajib ya Pak. Kenapa? Di dalamnya luar biasa. Namanya Al-Arba'in 40, tapi isinya di dalamnya nggak 40 Pak, 42. Kok 40 ya? Itu bahasa Arab. 42, 45 ke bawah itu sebetulnya 40. Tapi 40 ke 45 ke atas bisa 50. Jadi atau penyebutannya apa namanya? 46 gitu kan. Kalau 45 ke bawah dia bisa 40 aja sebetulnya. Jadi ini ya Imam An-Nawawi, beliau mengarang kitab ini itu berdasarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Nah, di situ ada di pendahuluannya ya. Kata Rasulullah, kalau walaupun di hadisnya riwayatnya banyak, diriwayatkan oleh banyak sahabat, tapi para ulama dikatakan ini dhaif hadisnya. Untuk barang siapa yang mengumpulkan dan menghafal 40 hadis, maka dia akan difaqihkan agamanya, fakihkan ilmunya gitu ya, dan akan mendapat tempat yang tinggi. Kama qala Rasul, seperti kurang lebih begitu. Dan ini Imam An-Nawawi menyatakan ini hadisnya lemah sebenarnya. Tapi kenapa beliau melakukan ini? Nah, ada dalilnya lagi bahwa kata beliau ada hadis lagi yang sahih yang menyatakan bahwa sampaikanlah yang aku ajarkan ini kepada umat. Jadi dalilnya beliau sampaikan ada dalil yang umumnya yang tadi walaupun dia dhaif tapi dia ternyata terkait dengan dalil yang sahihnya. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam pendahuluannya ya. Jadi ini ada 42 hadis dan kitab yang akan kita bahas 42 hadis yang berisi hadis-hadis tentang banyak hal terkait dengan keseharian kita sehari-hari. Dan ini menjadi pedoman inti dari umat Islam yang ingin mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW dan ingin melihat perilaku Rasulullah SAW sehari-hari. Kalau dia belajarnya dari mana? Kan kalau sekarang sanatnya kemana lah kurang lebih begitu ya. Jadi belajar dalam Islam itu bedanya dengan yang lainnya. Yang lain Islam itu memelihara sanat dari guru dari mana ujungnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya nggak hafal sampai ke berapa, tapi saya hafal guru saya ke satu, kedua ya, ketiga kesananya saya udah hafal. Tapi intinya belajar itu harus dari ada urunannya, nggak sembarangan. Saya baca buku Pak dari Google, saya mengajarkan, ya itu sanadnya dari mana? Google gitu, Google olah, gitu. Nggak seperti itu. Jadi kita mesti ini ada semacam itulah hebatnya Islam, hebatnya dalam dinul Islam itu yang nggak ada tempat yang lain. Sanad itu turun temurun. Riwayat kalau hadis, kalau ini sanad. Dari mana kamu dapatnya? Dari Ustaz Anu, dari mana? Dari Anu, dari ujung nanti ujungnya sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan Nabi. Harus begitu. Jadi ada ini. Dan ditambah dengan yang lain, mungkin dari YouTube, itu tambahannya dari YouTube, kemudian ketemu langsung dengan guru-guru yang lain, pemahaman itu. Dan intinya adalah buku ini. Kalau di Bapak itu adalah hadis Arba'innya. Kalau saya punya ini sarahnya, penjelasannya. Ini juga unik, menarik Pak. Imam An-Nawawi ini cuma bikin. Jadi sekarang tuh banyak terjadi yang mengarang siapa, yang menjelaskan siapa. Jadi sarah itu penjelasan. Jadi contoh misalkan Fikih Sunnah yang ngarangnya Sayyid Qutb, tapi ya Sayyid Qutb. Siapa namanya? Fikih Sunnah itu Sayyid Sabiq bermata. Yang menjelaskannya orang lain, itu kan banyak kejadian. Akhirnya bertentangan kadang-kadang kan, yang menjelaskannya lain, yang maksudnya mengarangnya lain. Tapi kalau kita yang Bapak pegang ini Al-Nawawi, karangan Imam Nawawi, penjelasannya ada. Imam An-Nawawi membuat kitab penjelasan dari kitab itu gitu.
namanya ini Syarah Al-Arba'in di penjelasannya. Nah, Bapak itu kitabnya Al-Arba'innya, hadis-hadisnya yang kumpul di situ. Nah, ini penjelasannya. Jadi beliau tuh hanya yang saya tahu hanya kitab ini saja, Al-Arba'in aja yang beliau jelaskan. Al-Arba'in, kemudian Riyadhus Shalihin nggak ada penjelasannya. Maksudnya nggak ada syarah Riyadhus Shalihin, nggak ada. Kalau ada syarah Riyadhus Shalihin, pastikan itu bukan karangan Imam Nawawi. Pasti orang lain yang menjelaskannya. Tapi kalau syarah Al-Arba'in karangan beliau sendiri di ini. Ya, kitabnya lecek ya udah dari zaman atom. Tapi masya Allah sangat luar biasa. Oke, jadi gitu ya, dalil akli, dalil nakli. Naklinya ada tadi sudah sampaikan Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat dan kias. Dan itu sebagai dasar kita untuk melangkah. Al-Quran kita sudah meyakini bahwa itu semua itu ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sedikit pun perubahan, apalagi tambahan dari Rasul dan sebagainya ya. Dan itu adalah statusnya kita benar-benar yang ada pada hari ini menurut kita ya. Bukan hanya kita sebenarnya, para peneliti pun sama meyakini begitu. Ini kita luar biasa Al-Quran dan kita pedomani sebagai huda linnas. Ya apa namanya, di Al-Baqarah awal-awal dijelaskan zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang bertakwa, juga petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebagai petunjuk bagi manusia itu Al-Qur'an kan. Dan kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya, jangan ada sedikit pun keraguan. 0, sekian persen itu harus dihilangkan. Harus tasdikul jazm bil qaul, dibenarkan dengan pasti, tidak ada keraguan. Kalau kita sudah itu, mari kita melanjut ke apa namanya, kajian kita pada kesempatan ini, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang Bapak semua pegang. Dan salah satu sebagai penyemangat kata Rasulullah tadi saya sampaikan, itu hadis nggak ada di sini, tapi diriwayatkan Imam Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila yasalu bihi tariqan ila jannah kama qala Rasul. Nah, kalau ada orang menyampaikan hadis itu seyogianya disampaikan biasanya kama qala Rasul, sebagaimana yang Rasul sampaikan kurang lebih. Takutnya ada yang salah, ada yang kelewat satu huruf, karena Rasul ancam kalau mengatakan dariku bukan berasal dariku tapi kamu katakan dari Rasul, maka dia samanya membuat kapling di neraka. Makanya para ulama ketika menyampaikan hadis di akhirnya bisa kama qala Rasul. Itulah menjaga itu, kan? Kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya bahasa kita. Agar apa? Agar kalau ada kesalahan sedikit demi sedikit, yang penting intinya sama. Nah, hadis yang disampaikan kita barusan, barang siapa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menyengajakan jalan menuju thalabul ilmi, yaltamisu bihi ilman, kata Allah Subhanahu wa taala sahalallahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke surga. Masya Allah, ini luar biasa. Bapak sudah mengajakkan datang ke sini, mungkin apa namanya, mendengarkan apa ada ajakan dari Pak Sisko atau dari DKM yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa namanya, mudahkan kita jalan menuju surga seperti yang Rasul sampaikan. Belum lagi faedah yang lainnya. Mastama qauman fi baitin min buyutillah yasuna kitab wa tadarusuna bainahum illa wasiyatul rahmah khafatul malaika manazalul sakinah wa zakarullah fi matinna. Riwayat Muslim ayat sahih. Riwayat Muslim kata Rasulullah, tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab dan mentadarusnya, penjelasannya, berdiskusi tentang penjelasannya, kecuali kata Rasulullah wasiatul rahmah, Allah curahkan rahmatnya, khafatul malaika, Allah menaungkan sayap para malaikat kepada mereka, mendoakannya. Kemudian nazalatul sakinah, Allah berikan ketenangan kepada mereka, sakinah. Kemudian wazakarullah fi matinna, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang mulia di sisinya, di hadapan para malaikat tadi diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah ya, kita memahami itu. Baik, ke hadis yang pertama. Saya metodenya Bapak baca ya, biar nggak ngantuk ya. Tapi mohon maaf, kita bulannya setengah jam. Gak apa ya Pak? Oke, jadi kita baca hadis yang pertama.
bareng-bareng ya. Nanti baca, Bapak ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwal. Al-haditsul awwal. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar radhiyallahu anhu ta'ala qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau baca hadis nggak usah pakai tajwid juga nggak apa-apa. Oh, hadis awal Pak. Hadis awal. Oh, mohon maaf. Ada semua. Ada semuanya. Hadis awal, hadis yang pertama. Oh ya. Iya. Semua itu ada pendahuluan, ada ini ya. Iya. Sekarang udah ketemu semua ya. Sudah. Nah, insya Allah ya. Gak apa-apa, walaupun belum bisa baca, gak usah minder, gak usah apa-apa. Karena baca itu mendengarkan sama dengan membaca juga. Kalau kita belum bisa ya, gak apa-apa masalah. Ikutin aja. Nah, ketika Rasulullah SAW pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril juga disuruh baca, Rasulullah mana biqori, saya nggak bisa baca. Tapi adalah diikutin. Maksudnya malaikat Jibril ngikutin. Akhirnya ikro, ya Rasulullah ngikutin ikro. Gitu ya. Nah, kita juga metodenya begitu ya Pak ya. Agak nggak ngantuk juga sih Pak. Kalau hanya mendengarkan saja jimping itu, apalagi yang ngomongnya mendayu-dayu gitu kan. Pagi-pagi begini AC-nya ada langsung. Udah alamnya dari mana? Sana dari alam sutra dari mana? Baik, kembali ke bilang awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwal. Al-haditsul awwal. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari wa Abu Husin Muslim dan seterusnya. Di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis. Kalau hadis ada tingkat. Kalau Al-Qur'an enggak ada tingkatannya Pak ya. Al-Qur'an itu mutawatir. Di mutawatir itu diriwayatkan oleh kurang lebih minimal 7 orang yang berbeda. Bunyinya sama, itu mutawatir. Al-Qur'an itu udah sumpah mutawatir, yang paling mutawatir. Nggak ada yang walaupun berbeda-beda sahabat di mana-mana kita baca Al-Qur'an sama gitu. Ya, sampai sekarang juga sama. Orang Turki, orang ini baca Qur'annya sama sekarang. Kalau ada yang beda, pembacaannya ada yang beda, namanya qiraat sam'ah. Jadi ada 7 cara baca Al-Qur'an, nanti lah semoga kita ketahui. Ada 7 cara baca Qur'an yang berbeda. Kalau kita nggak tahu ilmunya, karena kok berbeda nih, jangan langsung sesat nih ya. Kayak waduha dibaca waduhe. Itu ada namanya qiraat sam'ah, ada wars, ada hafs dan seterusnya. Tapi kalau isinya sama persis. Nah, kalau hadis ada mutawatir, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu dari sisi isi dan matannya. Jadi isi matan dan isi atau matan dan sanadnya. Jadi ada 2 hadis itu, ada yang mutawatir
dari sisi matan dulu, isinya mutawatir, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Kalau maudhu itu bukan hadis, maudhu itu palsu. Nggak apa-apa, palsu-palsu juga hadis. Gitu kan. Itu hadis palsu, nggak apa-apa, palsu-palsu yang penting hadis aja, kacau itu. Bagus. Nanti ada yang terputus, ada yang putus kedrabi, ada mauquf, ada mursal, gitu ya. Ada yang nyambung dan seterusnya. Itu nanti periwayatan hadis, 4 SKS kalau di UIN itu tentang periwayatan hadis. Tapi intinya begitu ya, kurang lebih dari sisi isinya itu ada sahih, ada hasan, ada maudhu, dhaif itu lemah, kemudian maudhu itu palsu. Yang sahih itu sahih itu benar. Benar itu dalam artian diteliti oleh para ulama hadis, ini kebenarannya, akurasinya hampir 100% kurang lebih begitu. Dan hadis ini tadi diriwayatkan rawahu Imam Muhaddisin, diriwayatkan oleh 2 imam muhaddis utama, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, gitu ya. Kita coba terjemahkan ya, terjemahkan. Nanti terbiasa Pak. Dari kalau biasa kita menerjemahkan, lihat langsung terjemahnya gampang lupa pasti. Tapi kalau dari bahasa Arabnya, pasti apa? Caranya dengarkan, ucapkan. Seperti itu seperti Rasulullah sampaikan, dengarkan, ucapkan. Jangan dengarkan saja atau ngaji kuping itu pasti ngantuk. Kalau diucapkan pasti ada ngantuknya, hilang dikit lah. Tadi ya, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar Al-Khattab radhiyallahu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu taala qala, dari Amirul Mukminin. An itu dari ya. Dari. Sebenarnya kata Imam An-Nawawi, sebenarnya saya akan menulis riwayatnya dari ujung sampai akhir. Tapi itu terlalu banyak, bukunya nanti tebalnya oleh periwayatannya. Hanya beliau singkat saja dari Umar, dari yang terdekat dengan Rasulullah, dari Umar bin Khattab, itu dari sahabat, mendengar dari Rasulullah, melihat Rasulullah. Sebenarnya kan dari Umar bin Khattab diriwayatkan lagi kepada siapa? Kepada anaknya kepada muridnya. Misalnya Abdullah bin Umar, belum ke muridnya terus itu sampai ke tabi'in. Nanti ditulis lagi. Nah, Imam An-Nawawi menyederhanakan langsung kepada sahabat yang mendengar Rasulullah berkata atau melihat Rasulullah melakukan perbuatan atau melihat Rasulullah diam terhadap suatu peristiwa. Jadi an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin gelar khusus ya. Kalau yang lainnya disebutnya khalifah. Abu Bakar itu disebut Khalifatul Muslimin. Nah, Umar bin Khattab seharusnya Khalifatul Muslimin. Khalifah itu penerus ya, mengganti atau penerus Rasulullah. Khalifatul Rasulillah gelarnya Abu Bakar. Kalau Umar sebenarnya gelarnya Khalifatul Rasulullah. Utsman bin Affan Khalifah Rasulullah, itu harusnya gelarnya. Tapi Umar bin Khattab akhirnya mengambil ketika mendengar dari sahabatnya, panjangan nih nanti kasihan di belakang kita, sudah ganti Amirul Mukminin. Oh iya dah, Amirul Mukminin nggak apa-apa. Toh saya juga pemimpin orang-orang beriman. Amirul itu pemimpin, Amir. Kalau kita juga ada Pak Amir itu berarti pemimpin. Amirul Mukminin dari pemimpin orang beriman atau Amirul Mukminin Abi Hafs. Kenapa Abi Hafs? Abi Hafs itu bapaknya Hafs radhiyallahu anhu. Hafs itu siapa? Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi istrinya Rasulullah SAW. Hafs bin Umar. Jadi beliau disebutkan Abi Hafs. Kenapa enggak Abi Abdullah? Dia punya nama, anak itu namanya Abdullah. Ada juga namanya Abdurrahman. Kenapa enggak disebut Abu Abdullah? Karena Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha ini adalah ummul mukminin, lebih tinggi derajatnya daripada anak-anak karena dia ummul mukminin, begitu menurut penjelasan ulama. Kenapa dia disebutnya Abi Hafs, enggak Abi Abdullah? Karena dia punya anak namanya Abdullah bin Umar. Nah, dari Amirul Mukminin Abi Hafs atau nama julukannya ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu taala qala. Namanya Umar Al-Khattab. Al-Khattab itu bapaknya. Radhiyallahu anhu taala, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Umar ini berkata. Coba ini kan Pak, diikuti. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala qala,
radhiyallahu ta'ala dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Sami'tu Rasulullah ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata. Jadi Umar bin Khattab mendengar Rasulullah bersabda. Kalau kita bersabda ya. Kalau dalam bahasa Arab sama namanya qala juga, Allah qala, Rasulullah qala, waluyo qala juga. Tapi kalau bahasa Indonesia kan berfirman. Kalau firman itu bahasa mana? Bahasa Jerman, Pak. Firman itu dari formen 4 pengarang Injil. Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Makanya saya sih jarang menyebut Al-Quran itu firman Allah, tapi kalamullah, karena Allah yang menyampaikan bahwa Al-Quran itu kalamullah dalam Al-Quran di surat menjuluki Al-Quran kalamullah itu Allah. Kita sebutnya kalamullah. Kalau firman itu takutnya itu firman itu berasal dari bahasa Jerman, artinya formen 4 pengarang Injil, Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Jadi sebenarnya kan berbeda, tadi kita disampaikan Al-Quran itu beda dengan kitab yang lain ya, dari sini nggak bisa disamakan. Jadi gitu ya. Jadi kalau Rasulullah bersabda itu tidak sabda dari bahasa India ya. Sabda itu berkata juga, tapi lebih tinggi ininya kalau ya penempatannya raja biasanya kan. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya al-amalu binniyat, amal itu tergantung dengan niatnya. Amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap suatu urusan itu mendapat balasan terhadap apa yang dia niatkan. Dan sesungguhnya setiap urusan akan mendapat balasan seperti yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang dia usahakan, Mimratin yukimah, atau perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan atasnya. Maka hijrahnya dengan apa yang dia niatkan atasnya. Ini gampangnya begitu ya. Innamal amalu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya atau berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya setiap urusan itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diusahakannya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia mendapatkan maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan itu. Nah, ini luar biasa. Coba Bapak langsung terjemahkan dari depan ya, langsung bahasa Indonesia aja. Pelan ya. Wahid Isnen Salas dari Umar Abi Habas, dari Abdul Mukminin Abi Habas, Umar bin Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap urusan yang mendapatkan balasan seperti apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia usahakan atau perempuan yang dia ingin nikahinya, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan.
ilaih, maka apa-apa yang dihijrahkan ilaih untuknya. Kalau berniat boleh lebih dari satu. Nah, ya kita bahas nanti ya. Sementara ini dulu paham ya bahwa sederhana di kitab ini per hadisnya kita keywordnya aja kita perlu pahami. Perlu kita kalau mau hafal keywordnya aja. Gak usah di an-amir, gak usah. Tapi keywordnya innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Itu keywordnya. Penjelasannya memangkana pamangkana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Pamangkana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yukibuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Itu keywordnya innamal a'malu binniyat wa kulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya dan Allah akan membalas apa yang kita niatkan. Itu inti yang minimal yang kita bisa ambil dari hadis yang pertama ini. Nah, penjelasannya, baru penjelasannya tadi ya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasannya, artinya sesuai dengan niatnya. Apabila dia hijrahnya karena dunia atau istri yang dia ingin nikahinya, maka dia akan mendapatkan itu. Nah, ini penjelasannya sebenarnya lumayan panjang ya, tapi berapa halaman sih? 15, ada 7 halaman. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan sampai 7 halaman, Pak. Insya Allah. Nah, kalau kita target per ini aja ya, per pertemuan, per hadis itu gimana? Atau kita itu aja ya. Makanya saya kasih keywordnya aja. Keywordnya pada pertemuan kita apa? Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Itu keywordnya. Itu perkataan Rasul. Kalau mau menyampaikan, mau misalkan tausiah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa kulli imri'in ma nawa au kama qala Rasul gitu ya. Rawahu Bukhari dan Muslim ahiyah sahih gitu. Kalau mau tambah lagi bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan Allah akan membalas Allah akan balas sesuai dengan niatnya. Au kama qala Rasul. Ada terusannya sebenarnya, tapi kita sampai itu nggak apa-apa. Keywordnya itu. Jadi kita pertama itu ada yang ditanyakan dulu itu. Ngerti ya? Nah, ini nanti baru Pak Irsanya. Boleh nggak niat lebih dari satu? Nah, niat itu boleh lebih satu nggak? Nah, dalam penjelasannya Imam An-Nawawi membagi niat itu ada 3, kurang lebih 3 ya. Niat dalam beribadah itu ada 3 kelompok. Pertama, 3 kelompok ini nanti dimasukin semuanya dalam golongan yang ikhlas, yang ikhlas. Pertama adalah dia niat ibadah karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang kedua, dia niat itu seperti orang dagang. Saya mau ibadah tapi pengen dapat ini gitu. Pengen ini, contoh misalkan saya mau berinfak ini supaya dapat yang lebih gede 700 lagi. Nah, itu kata Imam An-Nawawi itu seperti orang dagang. Yang ketiga, niatnya itu niat itu karena dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ada harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang satu khauf, satu roja, harapan, yang satu lagi seperti tajir atau pedagang. Jadi kata Imam Nawawi niat yang ikhlas. Jadi niat di Imam menjelaskan bahwa niat yang ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat ikhlas itu ada 3 macam kata Imam Nawawi dalam penjelasannya. Pertama, niat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena seperti pedagang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dia lakukan itu. Yang ketiga adalah karena harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, roja, yang lebihnya harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya termasuk yang ikhlas. Kata Imam Nawawi ya, Pak ya. Jadi kalau ada pikiran mau nih andaikan surga dan neraka gak pernah ada, apa kamu akan tetap beribadah? Itu pertanyaan yang
sebenarnya menjebak dalam artian emang kita nggak boleh mengharapkan surga dan neraka. Kata Imam Nawawi boleh, itu termasuk ikhlas ya, termasuk niat yang ikhlas. Nah, jadi ikhlas niat itu pertama tadi harus ikhlas. Ikhlas itu dibagi 3 oleh Imam Nawawi seperti tadi. Nah, lawannya ikhlas apa Pak? Tidak ikhlas. Itu Pak, itu benar cerdas. Jadi lawannya ikhlas adalah tidak ikhlas atau dalam bahasanya riya. Nah, riya itu apa? Imam Nawawi jelasin. Riya itu pertama dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Satu yang pertama. Yang kedua, dia melakukan sesuatu karena Allah dan bukan karena Allah. Ini dia yang kata beliau di penjelasannya. Lalu saya menukilnya. Yang ketiga, dia tidak melakukan sesuatu karena takut dipuji dipuji oleh manusia. Itu juga riya. Jadi kata Imam Nawawi, riya lawannya ikhlas itu riya. Riya itu apa? Pertama, dia berniat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau apa? Dia pengen dipuji oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia melakukan itu niatnya karena Allah dan bukan karena Allah. Yang ketiga, dia tidak melakukan perbuatan amal soleh karena takut dipuji orang. Akhirnya tidak jadi melakukan perbuatan. Itu riya. Kata Imam Nawawi. Kaget juga ketika baca ini dulu ya. Berarti banyak nih. Saya nggak mau amal, takut dipuji orang gitu kan. Terus dia nggak jadi amal akhirnya karena lupa dan sebagainya. Itu termasuk orang riya ternyata. Kalau menurut Imam Nawawi menukil pendapat namanya Fadl bin Iyad radhiyallahu anhu, pendapat sahabat. Jadi hati-hati riya itu. Riya. Pertama tadi karena Allah dan yang lainnya pun termasuk riya. Makanya niat kalau niat itu harus satu lillahi ta'ala. Agar apa? Termasuk orang yang ikhlas. Agar apa? Agar amal itu diterima. Kan syaratnya diterima amal itu kata Rasulullah, pertama ikhlas lillahi ta'ala, kedua niat ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya contohkan. Allah dan Rasul perintahkan, Rasul contohkan, dan sahabat juga contohkan. Nah, itu aksioma dasar fondasi dulunya. Jadi kalau niat itu boleh lebih dari satu. Nah, kalau niat awalnya harus lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti sekalian itu nggak perlu diucapkan, nggak perlu diniatkan. Nanti itu kalau bahasa contoh misalkan begini, ketika waktu tinggal 2 menit datang ke sini. Kita tahu sunnah qobliyah itu luar biasa pahalanya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Seperti dunia dan seisinya. Tapi waktu sudah ini. Kita juga tahu bahwa tahiyatul masjid itu diperintahkan Nabi mau sunnah yang kadang nggak pernah Rasul tinggalkan. Kalau ke masjid dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Ya kecuali di Masjid Nabawi ya, karena rumah beliau di masjid itu. Beliau nggak pernah ngapain itu, tapi di tempat lain beliau. Ini mana nih? Ya udah, niatnya nggak boleh sekalian. Saya mau niat qobliyah sekaligus tahiyatul masjid, nggak bisa. Niatnya qobliyah subuh, tapi include di dalamnya Allah berikan pahala tahiyatul masjid. Karena waktu cuma 2 menit lagi. Kita nggak mungkin sholat sunnah 2 menit 4 rakaat gitu ya. Nah, itu super cepat. Nah, kurang lebih begitu Pak. Niat itu satu lillahi ta'ala. Nanti di dalamnya kita ternyata ada aspek-aspek yang ikut, itu include di dalamnya. Saya juga mau mau sholat sekaligus juga olahraga misalnya. Nah, itu hati-hati. Saya niatnya tadi karena Allah dan yang lainnya itu termasuk riya, apalagi masalah ibadah ya. Karena Allah dan yang lainnya termasuk riya kata Imam Nawawi ini di penjelasannya begitu. Beliau mengutip pendapat para sahabat dan berkesimpulan niatnya ikhlas itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun karena takut kepada Allah, walaupun karena ingin mendapatkan sesuatu seperti pedagang, walaupun ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, niat itu semuanya karena Allah. Ya pada prakteknya namanya manusia ada juga seperti itunya. Tapi tidak dijadikan bahwa saya niat sholat
karena Allah dan olahraga gitu. Enggak. Tapi dalam faktanya sekaligus saya niat puasa Ramadan karena Allah dan kesehatan saya. Enggak bisa seperti itu. Niat karena tetap harus karena Allah lillahi ta'ala. Makanya kalau di tradisi NU atau tradisi kalau di Sumatera itu Al-Wasliyah gitu ya, Verti itu niatnya dilapaskan Pak. Nawa itu atau usolli sunatan, usolli fardhu subhi rakaataini adaan mustaqbal kiblat adaan lillahi ta'ala. Jadi dijauhkan karena untuk mengokohkan niat itu. Awalnya sudah tahu bahwa niat itu adalah semua niat itu mahal niat di qalb. Niat itu adanya di qalb, di hati. Mereka diucapkan saudara-saudara NU Al-Wasliyah Verti diucapkan mustaqbilal qiblati adaan fardhu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ujungnya. Jadi kalau niat khususnya yang bermasalah ibadah, bukan yang ibahah ya, bukan yang boleh apa ya, satu niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga takutnya seperti yang Imam An-Nawawi sampaikan tadi, termasuk yang dia niat karena bukan karena Allah dan yang lainnya. Nah ini saya juga pas baca ini dulu, masya Allah, saya juga jangan seperti itu, banyak istighfar. Saya juga dulu seperti itu, mungkin karena saya ingin sholat sekaligus ini kan biar sehat ini segala macam gitu kan. Nah itu hati-hati karena sekali lagi itu adalah efek samping. Kalau ketika kita sholat dapat kesehatan termasuk yaitu alhamdulillah, itu salah satu fadhil atau fadhil itu fadilahnya, ada keutamaannya, ada efek samping positifnya yang dapat dari ibadah. Dan yakinlah segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan pasti ada efek positifnya bagi kita semua. Pasti itu positif bagi kita semua. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Pasti perintahkan itu adalah ada positifnya bagi kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti positif efeknya itu ya. Begitu Pak. Ya, terima kasih penjelasannya tadi menambah itu pencerahan. Namun yang saya maksud adalah niat misalkan begini. Nah, kita mau ke Bandung. Nah, supaya efektif kan, beberapa urusan itu kita gabung di satu hari tertentu supaya semua kejangkau. Ibarat pembatas sekali dayung dan pulau terlampaui itu. Maksud saya itu. Ya, untuk ibadah, dalam ibadah yang bukan yang mubah ya, itu kalau kita merujuk ke Imam An-Nawawi tadi, niatnya mesti satu. Kita mau sholat. Ketika sholat itu ada efek sampingnya, dari sholat nanti silaturahim, kemudian mencari ilmu dan segala itu lainnya. Sholat tetap niatnya satu. Tidak bisa saya niat sholat sekaligus ini itu. Tapi kalau tadi yang ibahah, yang mubah, boleh. Kalau yang mubah itu dari tadi silaturahim. Apa kita mau perjalanan ke Bandung, mau ke orang tua, niat awalnya silaturahim. Oh ternyata di jalan ya karena mampir ke Cibungur, makan dulu sama anak-anak. Kita ngajak anak-anak makan dulu Cibungur, ada kelapa muda, ada sate gitu kan. Nah itu nggak apa-apa. Ibahah aja Ustaz. Ibahah itu. Tapi kalau ibadah itu kan ada ritual, ada yang non ritual ya. Itu tetap niatnya lillahi ta'ala. Saya mau silaturahim satu. Kemudian ada niat untuk ini satu lagi. Nggak bisa niat ini dan itu. Kurang lebih begitu Pak. Kita menjaga sebenarnya wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahu din, menjaga mukhlisina itu. Makanya Pak Imam An-Nawawi misalkan niat yang untuk ibadah dan niat yang ikhlas lillahi ta'ala ikhlas itu lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala satu item ibadah ya hendaknya jangan dicampurkan, jangan bahkan ada karena Allahnya saja kalau dan yang lainnya tidak boleh kata Imam An-Nawawi itu termasuk dia. Nah, tapi kalau masalah urusan tadi ibadah sebenarnya kan itu Bapak itemnya banyak nih. Saya nih mau silaturahim ke Bandung ke tua. Nah di jalan pertama satu lillahi ta'ala. Terus kalau di jalan ternyata bisa mampir juga ke Cibungur, bisa makan-makan ngajak anak istri membahagiakan rezeki dua gitu kan niatnya. Kemudian di Cibungur juga ternyata di situ ada panti asuhan, saya juga mau infak ke sana tiga kegiatannya. Jadi tidak ada niatnya nggak satu dari tiga. Kurang lebih begitu lah. Insyaallah.
Jadi bapak ibu yang berbahagia, bapak-bapak yang berbahagia, makanan sudah datang. Biasanya kalau sudah makanan datang, udah, wah kita gagal nih. Ya kita nggak tahu di balik itu semua. Insya Allah kita tetap doa, kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Insyaallah. Alhamdulillah rabbik qala kana minal mutarin wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq dan Allah yang ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aqu minkum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.